Ya, kita balik lagi sahabat LPS. Mohon maaf tadi kita mengalami sedikit kendala terkait jaringan. Kita balik lagi, kita akan undang lagi Vina dan Dila. Nah, ini Vina dan Dila sedang kita minta tungguin kembali. Iya, semoga kita bisa tetap ngobrol nanti santai. Yang pasti, walaupun kita ulang, kita akan santai. Hai, Halo, Vina, mohon maaf. halo Kita Kak Bang. mengalami permasalahan dunia nomor satu saat ini, masalah Ya, jaringan. itu harus siap sedia deh memang kalau kayak gini-gini. Betul, ini jaringan benar-benar apa masalah dunia nomor satu sekarang. Ya, Penting benar-benar. sekali masalah jaringan. Oke, Kapan sinyal berarti ya sekarang. betul masalah. Oke, kita masih tunggu Dila juga. Dina udah jadi. Oke, sambil nunggu Dila, kita ngobrol lagi deh. Tadi kan udah ada yang harus disiap-siapin ya terkait sama karir kita untuk pengembangan karir terutama. Eh, apa aja sih sebenarnya apakah kalau misalkan kita magang itu sebenarnya ngefek juga ya? Kalau misalnya sharing di universitas sama teman-teman Hmm? apa gitu kan, ada sering beberapa kali memang aku ngobrolin, Kak, apa sih pentingnya magang? Apa sih pentingnya kita ikut volunteer gitu ya. Jadi studi yang Hmm? dilakukan Study of Higher Education tahun 2014, Mas. Sebenarnya bilang ada 9 faktor nih yang dilihat para HR, recruiter gitu ya, ketika melihat Hmm? fresh graduate baru masuk ke dunia kerja. Nah, lucunya sebenarnya gitu ya, yang nomor 1, 2, dan 3 itu bukan seberapa bagus kampusnya, seberapa bagus IPK-nya, apakah memang dia itu sesuai nih jurusannya. Justru nomor 1 sama nomor 2 itu adalah seberapa besar exposure kandidat ini di dunia kerja gitu ya. Biasanya bisa didapat itu dari internships sama dari volunteer gitu ya. Baru kemudian faktor-faktor tadi kayak reputasi kampus, seberapa baik IPK-nya atau seberapa sesuai jurusannya gitu. Jadi memang biasanya kandidat Hmm? yang sudah memiliki exposure yang cukup ke dunia kerja itu pasti akan lebih dipertimbangkan. Mungkin Mas Gino nanti bisa cerita ya, karena background-nya kan dulu HR juga kan. Jadi memang dilihat dia tuh bisa jadi lebih siap gitu untuk bisa masuk dan terjun. Makanya untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia profesional ini, biasanya memang aku selalu bilang, ya udah deh kalau memang ngelamar belum diterima, coba dulu deh dari magang, coba dulu deh dari volunteer. Karena dari situ kita bisa belajar nih sebenarnya gimana sih, ya sebenarnya beda banget gitu ya sama teori-teori Beda. yang kita dapat dari kampus. Oh gitu. Exposure itu tadi berarti lebih ke pengalaman ya. Betul. Pengalaman kita di dunia kerja itu ya. Gak cuman exposure ketika kita magang, Mas. Mungkin kayak misalnya waktu kuliah dia sempat freelance atau Hmm. sempat kayak kerja di luar nih, ikut beberapa pekerjaan lepas misalnya, atau ikut apa yang dia bisa dapat uang tapi memang nggak harus kerja harian. Itu juga bisa dihitung sebagai pengalaman exposure di Pengalaman. dunia kerja gitu. Gimana sih caranya dia bisa bersikap profesional, menjunjung tinggi integritas, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan lain sebagainya. Oke, ini udah gabung lagi sama kita Hai, Dila dari Amsterdam. Hai Dila, mohon maaf tadi ada Halo, masalah jaringan. Dila, nggak aku apa-apa Mas. langsung mau nanya deh. Mm-mm. Sebenarnya apa sih yang mendorong triggernya Dila itu kuliah di luar negeri waktu itu? Udah kerja nih sebenarnya udah kerja, Mm-mm. kemudian kok terus kepikiran untuk kuliah di luar negeri? Ya, sebenarnya itu emang cita-cita dari dulu banget sih Mas. Kayak mungkin Cita-cita. ya dari SMA ya pengen banget kuliah di luar negeri karena menurut aku kalau kita kuliah ke luar negeri itu kita dapat exposure ke internasional yang secara luas, secara global gitu. Kita bisa ketemu Hmm. orang-orang dari berbagai negara, terus kita bisa nge-challenge diri kita buat hidup mandiri dan juga beradaptasi sama lingkungan yang kayak out of comfort zone kita gitu. Dan yang utamanya juga menurut aku kuliah di luar negeri itu sistem edukasinya lebih bagus. Jadi kita bisa dapat Hmm. ilmu yang lebih praktikal dan bisa lebih applied juga nanti kalau di dunia kerja. Itu sih Mas awalnya kenapa pengen banget S2 di luar negeri. Hmm.
ini banget ya, mulia banget. Kalau saya mungkin kalau pengen kuliah di luar negeri, lah saya pengen foto-foto biar Instagramnya banyak. Itu juga sih Mas, bener. Jalan-jalan. Jalan-jalan, jadi Instagramnya ada banyak lah ini bahan untuk diposting. Oke, tapi dari tadi kalau aku dengar ceritanya itu kan niatnya adalah pengen ngembangin skill juga. Didapat nggak sekarang? Iya, didapat banget sih Mas dengan apalagi sekarang juga aku kan kerja di salah satu perusahaan di Belanda. Aku lihat banget Oh, cara kerja juga. ya cara kerja mereka gimana gitu kayak mereka tuh orangnya direct gitu. Jadi kayak selalu apa ya, terus terang, nggak enakan dan itu tuh bikin kerja lebih efektif dan lebih jelas gitu. Udah gitu juga mereka selalu kerja on time dan apa ya, misalnya meeting mulai jam 4 pasti jam 4 kayak gitu dan nggak pernah kayak selalu menghargai waktu orang gitu. Terus juga sama kayak Mbak Vina bilang, mereka itu semuanya punya growth mindset. Jadi mau posisinya di CEO level atau staff gitu, mereka selalu pengen belajar, ngembangin diri mereka sendiri. Jadi aku juga tuh sering sama teman-teman sharing, ini ada update ini nih di bidang digital marketing gitu. Terus CEO aku juga sering kayak, Dil, ayo ikutan seminar ini, dia kasih linknya, dia funding gitu, terus Dil, cobain deh strategi ini. Dia kirim kayak artikel-artikel yang baru dia baca gitu, atau podcast. Nah, terus aku suka sih itunya Mas, kayak bener-bener never ending learning process gitu. Learning, ya. Tapi tadi atasannya ngasih perintah dalam bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Halo? Kenapa Mas? Ya, atas saya tadi ngasih perintah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Belanda, Dila? Nggak dulu-dulu Mas, bahasa Sunda. Ya, berarti apa yang dibilang sama Vina tadi sebenarnya masuk juga ya, terbukti juga ke salah satunya adalah ke Dila. Untuk kembangin karir, emang kita nggak stop sampai kita lulus kuliah. Bahkan ketika kita sudah selesai, kita ada pengalaman kerja pun, kita juga masih dapat mengembangkan lagi skill kita, terutama untuk kita-kita yang mungkin lagi dalam masa-masa dilema ya, kok saya umur sekian belum punya apa-apa sih? Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, ini aku punya pertanyaan deh buat Vina. Kita tadi kan udah ngomongin masalah skill, apa aja sih yang harus disiapin kalau kita mau kerja, segala macam. Pertanyaan paling gampang, ini juga sering aku sendiri kok kalau ditanya juga, apa sih triknya supaya lolos dari interview? Itu pertanyaan susah. Nah, mungkin Vina bisa menjelaskan nih. Oke. Apa sih kalau wawancara kerja tuh apa yang harus kita siapkan? Apa yang bisa kita improve untuk nyakinin dari pihak yang kita lamar, perusahaannya atau usernya seperti itu? Oke. Menurutku yang pertama adalah keberhasilan kita di tahap interview itu sangat ditentukan dari seberapa baik persiapan yang sebelumnya sudah dilakukan. Gitu. Jadi kita tuh nggak bisa rely on hari H aja gitu ya. Jadi jauh sebelum itu memang persiapannya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, persiapannya ngapain aja nih Kak? Gitu ya. Apa aja, betul. Bilang, yang pertama itu riset. Ada 3 hal sebenarnya harus di riset. Yang pertama itu tentang perusahaannya, luar dalam gitu ya. Struktur tim, organisasinya seperti apa, dia bergerak di industri apa, trennya mau kemana. Contoh nih, masuk LPS. LPS itu sebenarnya apa sih? Kalau tadi kan Mas Ginung di awal udah cerita ya, bahwa ini adalah lembaga pemerintah yang tugasnya adalah menjamin gitu ya bahwa tabungan kita kalau kita nabung di bank itu aman gitu. Misalnya seperti itu secara singkatnya gitu ya. Tahu perusahaannya, tahu industrinya, tahu trennya. Yang kedua, kita juga harus riset diri sendiri. Kita itu punya kelebihan apa sih? Yang kedua, kita tuh punya room for improvement-nya di mana? Room for improvement itu mungkin, aku nggak bilang kekurangan ya, tapi room for improvement itu. Yang ketiga, kita itu punya tujuan karir seperti apa gitu ya. Kita ngelihat 5-10 tahun lagi kita tuh seperti apa. Bisa align nggak sama visi perusahaan. Yang terakhir, kita punya accomplishment seperti apa nih, goals-nya nanti ke depannya seperti apa. Itu riset tentang diri kita sendiri. Yang ketiga, yang gak kalah penting itu adalah riset tentang timnya. Jadi, kita kan gak mungkin, Mas, masuk ke perusahaan kerja sendiri semuanya. Kan enggak kan? Ya, pasti ada kelompok ya. Kita punya peers. Nah, teman-teman tuh harus tahu kita tuh akan bekerja sama siapa. Chain of command-nya seperti apa. Gimana caranya gampang? Masuk ke LinkedIn, kepoin siapa sih yang akan diwawancara, nanti saya reportnya ke siapa. Habis itu nanti saya sehari-harinya seperti apa. Gitu, itu risetnya aja, baru risetnya.
Nah, setelah itu ada beberapa pertanyaan yang memang udah sering banget keluar dari setiap wawancara gitu ya. Nah, aku tuh selalu mensyaratkan dan merekomendasikan teman-teman tuh untuk nulis gitu loh, untuk nulis kira-kira kalau pertanyaannya tell me about yourself, teman-teman harus menjawab seperti apa, itu bisa ditulis. Kenapa kita harus memilih Anda, itu bisa ditulis. Kenapa kamu memilih perusahaan ini, itu bisa ditulis. Nah, ketika sudah ditulis, kemudian teman-teman coba untuk menjawab gitu ya. Coba jangan terlalu diingat-ingat, biar conversation-nya itu lebih natural. Bisa minta bantu ibu, ayah, kerabat, kakak, adik gitu ya, dan segala macamnya gitu. Coba dong, kayak jadi interviewer nih, saya ditanyakan pertanyaan ini, nanti saya coba jawab. Semakin banyak kita latihan, semakin tahu nih kira-kira celahnya itu di mana. Nah, terakhir menurut aku yang paling penting itu adalah teman-teman itu harus belajar dari semua pekerjaan, mencari pekerjaan. Jadi mencari pekerjaan itu menurut aku adalah bagian dari pekerjaan ya. Mencari pekerjaan, teman-teman tuh harus berusaha bisa untuk memanage ekspektasi. Jadi kadang-kadang Maksudnya gimana tuh manage ekspektasi? saya itu mahasiswa baru lulus dari universitas paling ternama, IPK paling bagus. Di otak dia kan paling saya harus kerja di perusahaan paling baik, gaji paling tinggi, paling keren di antara teman-teman saya. Kadang-kadang itu nggak bisa kesampaian tuh. Ya entahlah, faktornya banyak gitu ya. Dan akhirnya ekspektasi itu sendiri yang bikin dia jadi down, jadi demotivasi. Padahal sebenarnya core of job seeking menurut aku itu adalah managing expectation. Nggak apa-apa loh teman-teman untuk bisa start small atau start di mana yang sebelumnya. Tadinya pengen di sini, startnya di sini dulu, itu nggak masalah. Ya, betul. Atau coba dulu perusahaan-perusahaan yang nggak sebegitu besar, tapi teman-teman nyoba untuk ngobrol, interview. Semakin banyak kita latihan gitu ya, semakin banyak kita juga akan lebih tahu nih celahnya di mana. Dan yang namanya karir itu tadi aku udah bilang mungkin ya Mas ya, 1-2 tahun itu bukan berkarir ya. Berkarir itu 20, 25, 20, 30 tahun sampai mungkin nanti kita pensiun. Panjang banget. Dan jangan pernah gitu, kalau tadi kan dikatain umur 40 udah punya apa, umur 30 udah punya apa, 20 punya apa. Aku tuh selalu bilang teman-teman jangan selalu membandingkan hidupnya sama orang lain gitu ya, karena setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu sendiri. Ada otaknya gitu Mas Gino. Iya. Aku setuju deh sama Vida tadi terkait sama riset, kemudian area yang bisa kita kembangin itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang kita lamar, maksudnya posisi ataupun kantor mana atau perusahaan mana yang kita lamar ya. Misalkan saya memiliki aja kerja itu kan sama kayak nyari jodoh kan, bukan betul sama kayak nyari jodoh. Jadi ketika interview tuh bukan hanya perusahaan yang boleh tahu tentang kita, tapi kita juga sebenarnya boleh tahu tentang perusahaan. Jadi mindset itu harus dirubah gitu. Betul. Jangan percakapan satu arah, tapi ini merupakan percakapan dua arah yang dua-duanya dua arah sebenarnya. Kenal gitu. Betul. Dan dua arah kita harus menyesuaikan juga. Misalkan kayak yang tadi Vida bilang, kita harus nulis nih istilahnya adalah batas untuk kita improve itu sebelah mana, di mana saja. Itu juga kalau aku sih aku sesuaikan ya. Kadang aku ngomong kalau kamu misalkan melamar di perusahaan service, kamu perusahaan yang jasa, kamu ngomong kelebihan saya adalah saya berbicara dengan tegas. Oh, kamu tidak cocok. Jangan keluarkan itu gitu. Kalau kamu melamar untuk jadi pengacara, oh kamu bisa ngomong saya berbicara dengan tegas. Itu kamu bisa keluarkan. Seperti itu sih tadi kalau aku ambil kesimpulan dalam real life-nya ya, contohnya gitu. Oke, thank you Vina. Aku mau ke Dila deh. Tadi kan kita udah ngomongin sama Vina udah dibilang tuh kita perlu improve segala macam. Nah, dari Dila sendiri sebelum memutuskan untuk kuliah S2, tadi kan pengen improve ya sebenarnya kuliah lagi itu. Setelah sempat bekerja, nemuin passion, terus kuliah. Nah, apa aja sih yang disiapin ketika mau kuliah itu? Persiapannya, Mas. Sama juga sih buat persiapan kuliah itu prosesnya nggak sebentar. Aku kan emang udah cita-cita itu dari zaman SMA. Cuman aku mulai nyiapin banget itu di zaman kuliah. Nah, kalau buat orang-orang yang mau kuliah S2 di luar negeri, bagus banget aku rekomendasiin udah nyiapin bahasa Inggris yang paling utama. Bahasa Inggris ya dari mungkin kalau misalnya di tingkat akhir gitu kita udah bisa nyiapin itu bagus banget. Karena nanti biar udah beres kuliah kita bisa langsung tes dan nanti mulai apply S2 kayak gitu. Terus juga kita harus punya
apa ya istilahnya portofolio diri kita sendiri sih Mas. Jadi yang nyambung kayak Mbak Vina juga, jadi kita harus milih jurusan yang sesuai sama kita dan kita buktiin gitu kenapa kita mau di situ. Apakah kita punya ikut organisasi yang mendukung juga, terus apakah kita pernah ikutan volunteer atau project-project yang mendukung juga. Nah, dengan punya organisasi dan portofolio volunteer dan lain-lain itu juga mendukung banget kita buat diterima di S2 itu sih. Jadi itu persiapannya. Dan juga persiapan uang juga itu penting karena kayak pasti ya banyak orang pengennya ngejar beasiswa gitu. Nah, aku juga alhamdulillah dapat beasiswa untuk S2, tapi itu juga nggak fully funded. In a sense, aku tetap tuition fee-nya itu di cover, tapi aku tetap harus bayar untuk biaya hidup. Nah, di situ aku ngerasa sih uang yang aku tabung sebelum-sebelumnya itu bermanfaat banget buat salah satu persiapan aku survive buat kuliah S2 gitu. Oke, jadi kok tadi dari komponen beasiswa sendiri itu juga ada tidak memenuhi ya. Ada yang full dari sisi living allowance sama untuk biaya kuliahnya itu ditanggung semua, ada yang sebagian-sebagian. Nah, itu fungsinya kita nabung emang salah satu untuk itu. Selain itu juga kalau misalkan syukur-syukur dapat beasiswa yang pembiayaan full seperti itu, mungkin kita aman ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita emang harus nabung. Selain itu juga untuk persiapannya pun tadi kalau aku dengar ceritanya Dila, bahasa Inggris. Kalau aku pengalaman untuk tes IELTS pun itu kadang emang butuh biaya ya, yang emang lumayan, walaupun kita harus nabung pasti bertahap sedikit. Nah, emang paling aman kita emang harus nabung sih ya sejak sekarang. Bener nggak sih kalau aku tanya ke Vina? Benar. Ya, apakah peningkatan skill itu? Apakah peningkatan skill itu? Ya, aku nggak bilang bahwa kita semuanya harus dalam bentuk uang, investnya dalam bentuk uang, tapi apa sih ya? Kita juga harus mulai belajar juga kan ya, bagaimana cara kita menginvest atau kita mengarahkan diri kita mau kemana seperti itu kan ya. Misalkan aku pengen punya kemampuan public speaking. Kalau mungkin aku temennya atau aku anaknya Indi Barens, mungkin tinggal latih bareng ya. Tapi kalau enggak kan mau nggak mau aku harus sekolah buat dapet yang resmi seperti itu. Itu bener nggak sih seperti itu? Atau ada cara lain mungkin? Ini didukung sama, sebenarnya aku juga sering sharing soal ini ya. Jadi tahun 2020 kemarin World Economic Forum tuh baru ngeluarin riset namanya The Future of Jobs gitu ya. Dia bilang apa sebenarnya efek dari pandemi ini untuk dunia profesional, utamanya bagi para pencari kerja gitu ya. Akhirnya dibilang bahwa ada 85 juta jenis pekerjaan gitu ya, atau pekerjaan di luar sana yang nantinya itu akan digantikan oleh robot, atau memang nantinya itu akan diffuse gitu, antara human sama teknologi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak digantikan oleh robot gitu kan? Mungkin betul sekali. Di tahun 2030. Nah, caranya adalah World Economic Forum tuh selalu bilang untuk istilah mereka reskilling gitu ya. Jadi kalau misalnya memang para yang profesional atau profesional muda itu harus terus belajar. Nah, untuk para kita-kita nih yang udah kerja gitu ya, itu harus reskilling. Jadi punya skill-skill baru. Jadi kalau misalnya let's say kayak aku lebih banyak skillnya di bidang komunikasi gitu ya Mas Ginung ya. Itu kan berarti kalau di skill aku tuh udah dalam banget nih bidang komunikasi. Tapi kalau kata World Economic Forum aku tuh harus T-shape. Jadi aku ada yang dalam banget dan punya beberapa skill juga yang memang aku kuasai gitu. Dan itu yang jadi posisinya gini ya. Jadi kita ada satu yang benar-benar kita tahu banget gitu ya, kita expert banget di bidangnya gitu ya. Dan ada beberapa skill yang juga kita kuasai gitu, yang harus kita punya, yang harus kita terus belajar. Misal apakah kalau tadinya teman-teman di bidang finance itu hanya tahu soal akuntansi, manajemen, gimana caranya managing finance gitu ya. Ini kemudian mereka juga harus masuk ke dunia digital marketing atau masuk juga ke dunia IT yang akhirnya nanti perusahaannya harus lebih agile dan combine two of those things misalnya. Jadi ya menuntut setiap untuk lebih seperti itu gitu ya. Jadi punya skill yang benar-benar di expert dan memang ada beberapa skill yang lain. Bagian dari investasi diri mereka nih sampai tahun 2025, 2030 jangan sampai kita jadi seseorang yang akhirnya di-replace gitu kan, pekerjaannya kemudian hilang dan digantikan sama learning, sama artificial intelligence dan lain sebagainya.
Ya, oke. Kalau Dila sendiri nih, dari penjelasannya Vina tadi, kira-kira masih pengen balik ke Indonesia nggak sih? Maksudnya, apakah setelah kuliah dan sekarang kerja di Belanda, next-nya apakah ingin berkarir lagi di Indonesia atau bagaimana? Atau ada cita-cita yang lain? Kalau cita-cita Dila sendiri sih pengennya bikin bisnis, Mas. Terus uh, Hmm. alhamdulillah sekarang dapat kesempatan kerja di Belanda di perusahaan startup. Dan di situ Mhm. tuh karena timnya masih kecil, jadi banyak banget room for growth-nya gitu. Kayak aku sering diskusi sama CEO-nya buat cara ngembangin marketingnya, juga growth-nya, kayak gitu-gitu. Mhm. Nah, jadi rencana aku sih pengen mendalami ilmu aku tentang bisnis dulu di perusahaan yang sekarang. Nah, nanti kalau udah siap, aku ke Indonesia dan mau mulai bisnis di sana gitu, Mas. Oh gitu. Jadi emang niatnya adalah untuk mulai bisnis ya? Iya, benar. Oke. Kenapa juga itu Nah, kuliah bisnis? oh iya betul. Nah, sekarang aku mau nanya deh ke Vina nih. Tadi kan Dila itu pengalamannya udah banyak ya sebenarnya dari kuliah S1, kemudian sempat kerja di Indonesia, kemudian kuliah S2 di Belanda, dan saat ini sedang bekerja di Indonesia. Kedepannya niatnya pengen balik lagi ke Indonesia untuk bekerja. Itu juga kita semua bisa ya seperti itu. Dari sekian banyak pengalaman dan kualifikasinya, kompetensinya Dila ini, kira-kira kalau kita ngomongin, aku tertarik banget sama salah satu kontennya Vina nih, terkait CV. Nah, CV itu perlu nggak sih sebanyak itu kita sampaikan? Misalkan kita ambil contoh, ya seperti Dila tadi, CV itu apa saja yang harus kita sampaikan supaya menarik gitu loh, dari Oke, sekian banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita jual tadi. oke. Jadi kalau aku bilang, ibaratkan CV itu kayak brosur ya, Mas. Jadi kalau kita ke mall, Brosur. kita jalan-jalan tuh pasti kasih brosur tuh. Brosur yang secara singkat ngelihat tentang tokonya, di situ ada apa aja, apalagi ada promo dan lain sebagainya. Sebenarnya CV itu kayak gitu. Jadi aku Hmm. selalu bilang sama teman-teman gitu ya, bahwa CV itu harus tahu sebelum kalian buat CV, harus tahu tujuannya buat apa. Misal, kalau kayak Mbak Dila mau ngelamar S2, tujuannya adalah biar keterima CV-nya untuk S2. Berarti kira-kira CV-nya harus apa? Kan harus sangat-sangat komprehensif ya, membuktikan Hmm. kalau dia itu memang memiliki portofolio yang baik, ada background pendidikan yang bagus, ketika dia S1 juga nilainya memuaskan, dan lain sebagainya. Berbeda ketika misalnya kita buat CV untuk pekerjaan, misalnya gitu. Apakah harus komprehensif itu? Kalau menurut saya, balik lagi disesuaikan gitu. Setiap HR, setiap recruiter kan sebenarnya nggak punya banyak waktu ya. Mereka tuh harus bisa Hmm. menseleksi sekian banyak pelamar dalam waktu yang singkat. Jadi memang ketika CV atau quote on quote brosur itu dibuat, ya kita juga harus memikirkan bagian mana saja sih sekiranya yang bisa menjual nih dari kompetensi yang kita miliki. Jadi harus disesuaikan CV itu sama tujuan perusahaannya. Misalnya mau masuk ke lembaga keuangan atau masuk ke lembaga Hmm. pemerintah gitu ya, yang mengedepankan mereka itu harus memiliki kemampuan stakeholder management, komunikasi yang baik, critical thinking. Berarti dari sekian banyak pengalaman kita, ya udah dimasukin aja yang kira-kira nih menunjukkan kita punya kemampuan critical thinking, kemampuan stakeholder management, dan CV yang baik itu juga menurut saya adalah CV yang memperlihatkan dampak dan hasil yang terukur. Sekali lagi dampak dan hasil yang terukur. Apa Jadi tuh dari maksudnya? Dampak dan hasil itu. Iya, jadi dari brosur kecil itu kita tuh bisa tahu gitu. Misalnya Mas Ginong nih selama bekerja udah pernah punya program sesuatu gitu ya. Dari program tersebut kemudian bisa meningkatkan engagement dari para followers LPS sekian persen. Nah, dampak yang tersebut harus kelihatan di CV gitu. Jadi dia tuh bisa melihat seberapa besar sih gitu ya kontribusi si kandidat ini dari pekerjaan Hmm. sebelumnya. Jadi dia itu bisa dinilai gitu ya dari pekerjaan sebelumnya, dia itu bisa berkontribusi seperti apa, bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang deskriptif lah, misalnya administrasi gitu ya. Administrasi itu dia ya saya tugasnya membuat surat, saya mengantarkan surat, membuat dokumen. Beda ceritanya ketika nulis dia bilang saya membuat 10 dokumen per hari, slimming down gitu ya waktu administrasi melalui sistem SPSS misalnya, dan bisa Hmm. meningkatkan kemampuan para bawahan, misalnya ada superordinate saya dengan mengikuti training ABC. Itu kan beda sekali ya. Itu Ya, ya.
membacanya seperti itu dibanding memang dia yang deskriptif. Jadi balik lagi 3 tadi sih. Yang pertama harus disesuaikan tujuannya gimana, semakin personalisasi semakin baik gitu ya. Yang kedua harus bisa memilih kira-kira kegiatan mana yang mau dimasukkan sesuai tadi tujuan perusahaan yang kemana. Dan yang ketiga harus terlihat dampak dan hasil yang terukur gitu Mas. Oke. Kalau dari desain CV sendiri itu pengaruh nggak sih? Soalnya kalau dulu aku ngelihat ya, zaman masih di HR tuh kayak setiap hari tuh ngelihat tumpukan amplop coklat itu kayak wow, bisa mungkin dikiloin jadi, kalau misalkan mohon maaf dikiloin jadi gorengan bisa gitu loh, saking banyak ya. Yang mungkin kita harus melihat satu-satu. Zaman sekarang CV itu kan diberikan dalam mungkin email atau dalam bentuk-bentuk software lain. Nah, apa sih yang kira-kira menarik mungkin dari desain atau apa? Kalau tadi kan secara isi ya yang Vina jelaskan ya. Dari sisi tampilan atau dari sisi lain yang mungkin akan menarik, oh ini menarik nih sepertinya itu apa? Balik lagi sebenarnya tujuannya sih. Misal, kalau aku selalu bilang dia itu mau melamar di bidang kreatif gitu ya. Ilustrator, desainer, marketing, tiap hari ketemu orang, pekerjaan-pekerjaan seperti itu harus terlihat bahwa dia representable, harus dia bahwa terlihat applicable. Mungkin ketika dia bikin CV-nya lebih kreatif, akan terlihat gitu ya personality apa. Jadi nggak masalah tuh kalau untuk posisi-posisi yang seperti itu. Tapi memang tidak overshadowing. Jadi kalau desainnya sebagus apapun, ya dalamnya tulisannya juga harus bener gitu ya. Jadi jangan warna-warni, shape-nya banyak banget, tapi ya CV-nya nggak bagus gitu, sama aja kan nggak keterima gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman masuk ke pekerjaan yang memang back office, analis, manajemen consulting, yang menuntut pikiran gitu ya, menuntut memang lebih detail kayak akuntan, itu kan nggak perlu sebenarnya CV yang terlalu kreatif gitu ya, karena pekerjaannya juga kan nggak sebegitu kreatif banget. Ya nggak apa-apa, lebih di slim down mungkin untuk desainnya, untuk pemilihan fontnya dan lain sebagainya. Yang penting sih kalau misalnya mau didesain silahkan aja, asal memang isinya yang bagus, dan kedua memang tetap terlihat profesional gitu. Jadi fontnya harus bisa dibaca, jangan susah gitu, jangan ini apa ya maksudnya, jangan terlalu pakai kata-kata yang susah dimengerti gitu sih Mas. Oke, jadi kayaknya CV itu lebih kayak diri kita sendiri ya, bagaimana kita menampilkan secara fisik dan secara otak ya, secara pengetahuan kita seperti itu ya, kurang lebih. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin nih buat yang baru pada fresh graduate, mungkin baru-baru cari kerja. Nah, sekarang kita mau masuk untuk yang mungkin sekarang udah dalam masa-masa bekerja dan lagi gamang nih, aku mau ngapain sih sebenarnya di sini. Aku kebetulan nih Dila sama Vina, Dila dan Vina ini kan expert di dunia pekerjaan. Aku pengen tanya deh ke Dila dulu. Dila tadi kan udah kerja di Indonesia dan sekarang lagi kerja di Belanda juga ya. Ada nggak sih tips buat ningkatin percaya diri? Terutama kalau aku lihat mungkin di Belanda yang culture-nya berbeda dengan Indonesia, ada rasa kayak down nggak sih? Dan kalaupun sempet down, culture shock ya mungkin kita bilang. Bagaimana cara ningkatin itu lagi, rasa percaya diri kita itu? Oh iya, kalau di Belanda sendiri bener sih Mas, pas awal-awal ngerasa culture shock gitu, karena kayak ngeliat mereka tuh, wah pada pinter-pinter banget, pada kerjanya bagus-bagus banget. Tapi karena merekanya juga welcome dan baik banget deh, kayak aku ngeliatin mereka gitu, oh mereka tuh welcome banget buat share knowledge ke kita gitu. Merekanya juga support, ayo Dil kamu juga bisa, kayak nih aku belajar di sini nih, terus kalau kamu mau belajar caranya gini-gini nih gitu. Dan aku juga ngerasa kayak nggak ada beban atau nggak ada pressure buat feeling down atau apa gitu. Jadi aku pertama-tama ada rasa itu, cuman aku cara overcome-nya dengan mulai pelan-pelan ngikutin cara mereka bekerja gitu sih Mas. Terus dan mereka juga nggak ada masalah, nggak ngelihat kita lebih rendah atau gimana kayak gitu. Terus pas aku sadar kayak ya in the end kita sama aja kok semuanya gitu. Kalau kita nunjukin performance terbaik kita, nggak ada bedanya kita dari Indonesia, kita dari Belanda, dari Inggris, dari manapun. Jadi sebenarnya rasa percaya diri kita tuh sebenarnya kita nggak perlu takut ya, apalagi kalau terjadi culture shock seperti itu ya. Iya, itu normal, tapi kita harus bisa overcome. Iya. Oke, kalau dari Vina sendiri ada tips and tricks nggak cara kita mungkin kita sama di Indonesia ya, cara ningkatin percaya diri kita, atau misalkan ketika kita gamang di 1-3 tahun pertama bekerja itu gimana sih? Oke, yang pertama menurut aku adalah coba untuk tidak membanding-bandingkan gitu ya, karena memang setiap orang prosesnya beda-beda gitu.
Terus yang kedua, caranya adalah fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi cara orang memandang diri kita, apa yang terjadi di lingkungan di luar, itu adalah sesuatu yang dalam hidup kita tuh nggak bisa kita kontrol gitu Mas Gino. Nah, yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap hal tersebut. Apakah kita mau ikut jalurnya ke situ, atau justru kita memilih untuk merespon ya sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah caraku adalah jangan takut untuk bertanya dan terlihat bodoh gitu ya, karena justru orang-orang Indonesia menurut aku apalagi para mereka yang first jobbers gitu ya, ketika masuk ke dunia kerja mereka tuh takut untuk bertanya, takut untuk bilang masa gitu aja nggak bisa gitu, padahal Nggak memang bisa, ya. kita untuk memang bertanya gitu. Kalau misalnya kalian bertanya sekali dianggap bodoh ya nggak apa-apa, daripada nggak bertanya terus bodoh terus-terusan kan sama aja bohong gitu ya. Coba aja bertanya, kalau memang nggak tahu coba minta pendapat gitu ya, minta bimbingan, karena ya ibaratnya gelas kita harus selalu merasa belum penuh, belum full gitu. Ibaratnya buah kita merasa belum matang gitu. Karena yang tadi ya Mas, kita harus bisa memposisikan diri kita untuk terus bisa menyerap ilmu di lingkungan yang baru dan memaksa bahwa ya udah tadi yang namanya lingkungan itu setiap orang pasti kan berbeda-beda. Jadi harus bisa memaksakan diri juga untuk bisa fit in nih di lingkungan yang berbeda-beda tersebut. Pasti awalnya agak susah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu pasti ada struggle tersendiri, tapi tadi sih yang pertama coba untuk tidak membanding-bandingkan proses gitu ya. Yang kedua lebih bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Sama yang ketiga jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk bisa meminta bantuan gitu, karena di lingkungan kerja gitu kita nggak bisa semuanya kerjain sendiri kan, pasti pada akhirnya kita akan bekerja sama tim, harus bisa tahu tujuannya mau kemana gitu. Dari dua orang kita ngobrol-ngobrol ini tadi, sebenarnya tipsnya sebenarnya gampang ya untuk meningkatkan diri itu, intinya adalah dari diri kita sendiri. Tadi Dila bilang ya saya belajar, saya tidak ada waktu untuk jatuh, untuk merasa tidak pede. Dari Vina mengatakan bahwa ya kita harus ngikutin semuanya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk terlihat bodoh. Karena emang untuk yang pertama itu masih wajar ya sebenarnya, untuk mungkin tidak terlihat bodoh, tapi supaya make sure aja lah gitu loh. Memastikan bahwa yang saya lakukan ini benar atau tidak, seperti itu ya. Betul. Sama aku selalu mau bilang bahwa the first step is always the hardest sih Mas. Jadi langkah paling susah ketika kita masuk baru, kita melakukan hal baru, tapi itu pasti biasanya paling susah gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama tujuannya nanti kita mau kemana, fokus aja sama prosesnya, pada proses itu berkembang seperti apa, apakah ada ilmu-ilmu baru yang kita bisa ambil, kita bisa serap gitu ya, akhirnya nanti kedepannya kita bisa jadi individu yang lebih baik lagi. Oke, aku mau ke Dila sekarang. Kita tadi udah ngobrol banyak banget tentang improve karir kita, improve skill kita. Salah satunya adalah Dila. Cara improve skillnya adalah berkuliah lagi di luar negeri, bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman yang Dila mau, seperti itu. Nah, aku pengen tanya, Dila, suka dukanya apa sih sebenarnya kita kuliah dan bekerja di luar negeri itu? Yang Dila rasain apa? Kalau sukanya banyak sih Mas, bisa jalan-jalan kan, kayak di sini tuh deket banget, kayak ke Jerman cuma 30 menit, ke Belgia cuma 40 menit, kayak gitu. Terus juga orang-orangnya tuh punya personality yang hebat-hebat di sini. Jadi aku ngeliat mereka tuh, aku belajar banyak. Kayak misalnya mereka itu, kayak aku bilang, orangnya direct gitu. Jadi selalu terus terang, nggak pernah nggak enakan. Jadi kalau kita ada masalah atau apa, pasti langsung gitu, nggak akan ngebiarin kita mendem masalah itu sendiri, kayak gitu. Terus juga work-life balance-nya di sini dapat banget, karena mereka itu selalu tiap weekend nggak mau diganggu dan nggak akan ngeganggu juga. Kayak aku pernah waktu itu ngerjain kerjaan di pas weekend, terus pas nerima, bos aku nerima pas hari Seninnya, dia bilang, makasih loh udah ngerjain pas weekend. Terus aku kayak, oh mereka tuh ternyata benar-benar wow banget karena kita ngerjain pas weekend. Nah udah gitu juga enaknya di sini tuh semuanya teratur gitu Mas. Jadi banyak aturan-aturan yang bikin kita lebih organize kayak gitu. Nah kalau dukanya sih mungkin lebih ke jauh dari keluarga sama teman-teman di Indonesia gitu ya. Kayak kalau misalnya pulang kantor gitu, mau ngechat, mau telepon udah pada tidur. Itu sih paling Mas dukanya. Terus ya kadang karena banyak aturan juga, misalnya kayak pajak-pajak atau
surat menyurat kayak gitu kadang susah keep up-nya karena mostly semuanya pakai bahasa Belanda dan aturannya tuh beda banget. Di sini kayak setiap rumah tuh orang cuman bisa tinggal misalnya di satu rumah cuman bisa tinggal 2 orang, nggak bisa lebih dari itu. Jadi banyak juga tuh orang-orang kayak kesulitan cari rumah, kayak gitu-gitu deh mas struggle-nya karena semua tuh benar-benar udah diatur kayak gitu. Berarti ketika mau kuliah di Belanda atau pergi ke Belanda emang harus ada semacam kursus atau ini Belanda ya, bahasa Belanda seperti itu ya? Atau Kalau di persyaratan sertifikat seperti itu? kalau di Belanda kebetulan enggak sih mas karena mostly orang-orang Belanda itu bisa bahasa Inggris. Jadi aku sendiri ngambil pekerjaan yang nggak require bahasa Belanda gitu. Alhamdulillah ada. Jadi kalau Belanda nggak harus banget. Aku tahu kayak di negara-negara lain kayak Jerman kayak gitu harus banget gitu. Nah itu juga alasan kenapa aku milih Belanda sih mas. Nah, ada nggak pesan-pesan atau tips buat sahabat LPS atau yang sedang ngikutin live IG kita hari ini kalau misalkan mau kerja atau mau kuliah di luar negeri kayak Dila nih? Ya, yang pertama siapin dulu tujuan bener-bener kayak yang mau kita capai apa sih, penting banget milih yang kita suka dan bener-bener yang kita mau karena ya perjuangan kuliah dan kerja di sini tuh nggak mudah gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang nggak kita sukai ya bakal banyak alasan buat menyerah gitu sih menurut aku. Jadi bener-bener matengin dulu kita mau tujuannya apa. Nah misalnya kita udah nentuin tujuan kita. Kalau aku gitu ya di digital marketing dan bisnis. Nah kalau misalnya dari kuliah bagus banget tuh udah disiapin gitu ikut-ikut organisasi yang sesuai dengan bidang itu, volunteer atau aku juga pernah karena aku suka bisnis aku pernah bikin bisnis aku sendiri dan itu tuh bakal jadi poin plus banget dimanapun kita apply baik S2 maupun kerja kayak gitu. Terus untuk kerja dan kuliah di luar negeri aku ngerasa pengalaman kerja aku selama di Indonesia juga itu ngebantu banget mas karena pertama itu align di digital marketing dan yang kedua orang kan ngelihat yang punya pengalaman kerja itu lebih siap gitu mas. Jadi aku rekomendasiin juga kalau yang mau ke luar negeri kerja 1 tahun atau 2 tahun dulu karena itu bakal jadi poin plus banget kayak gitu sih mas. Baik. Sama Jadi emang tetap ada masa-masa ininya ya, apa namanya, ada masa-masa untuk kita tetap harus nambah kompetensi kita dulu ya, persiapan. Nah kita balik lagi ke Vina tadi. Kalau misalkan kan tadi ya emang benar kita harus kadang itu semacam apa ya, lingkaran setan. Kita butuh pengalaman tapi kita belum berpengalaman. Sementara dicarikan pengalaman. Bagaimana cara antara pengalaman dan pengalaman kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi kita saat ini, itu gimana sih cara mengejarnya? Misalkan di kantor kita butuh pengalaman 2 tahun, tapi I'm fresh graduate seperti itu. Iya. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah yang tadi sih. Paling gampang itu adalah magang dan internship gitu, Mas Ginung. Jadi menurut aku itu dari segi seleksi tidak akan seketat seleksi pegawai gitu ya. Tapi kita bisa dapat exposure yang sama gitu ya. Balik lagi kalau kata Mbak Dila tadi, kita bisa dianggap bahwa kita tuh sebenarnya sudah bekerja walaupun memang mungkin hanya magang 6 bulan, mungkin hanya internship atau mungkin hanya volunteer di kegiatan yang berlangsung selama 3 bulan misalnya. Dan yang paling gampang juga yang teman-teman bisa lakukan itu adalah coba untuk kerja freelance gitu ya. Jadi sekarang kan banyak banget sebenarnya resource-nya. Cuman tinggal ketik di LinkedIn, ketik di Kaliber dan beberapa website lain gitu ya. Ada nggak sih kerjaan-kerjaan freelance yang sebenarnya bisa dilakukan? Contoh misalnya tujuan utamanya nanti aduh pengen banget kayak Mbak Dila nih kerja di digital marketing. Kira-kira skill yang dibutuhkan digital marketing itu apa sih? Biasanya kan social media. Bisa loh teman-teman ketika fresh graduate udah lulus kuliah, lagi cari kerja, oke deh, saya mau nambah portofolio dulu deh, saya coba freelance jadi admin media sosial misalnya. Itu bisa. Atau kemudian saya coba dulu misalnya jadi freelance copywriter. Itu bisa juga gitu ya. Jadi kemudian teman-teman tuh identifikasi kira-kira skill apa nih yang bisa membuat saya cocok gitu ya, dianggap jadi kandidat yang pas untuk masuk ke lingkungan kerja yang seperti itu. Yang tadi dengan ikut tip, kalau agak susah bisa ikut volunteer, kalau lebih susah lagi bisa kerja freelance. Banyak sebenarnya.
ada banyak banget ya. Oke, kita udah mau masuk ke sesi terakhir nih. Dari Vina dulu deh, ada nggak sih pesan-pesan untuk sahabat LPS atau yang sedang ngikutin IG Live kita sore hari ini untuk karir ke depannya? Ada pesan-pesan khusus nggak? Silakan. Pesan khusus mungkin tadi aku udah sempat mention ya. Jadi teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin tentang karir tuh kita nggak hanya ngomongin 1, 2, atau 5 tahun gitu ya. Kita harus ngomongin jangka panjang 10, 20, 30 tahun. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan di situasi yang sangat panjang itu adalah when you know your big why gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama anak-anak yang baru lulus, kenapa sih kalian kerja? Ya karena saya mau punya uang, saya harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Tapi ketika udah di posisi kayak kita, kadang-kadang gaji itu bukan hal yang paling utama ya Mas ya. Kita harus punya tahu tujuan yang lebih besar lagi dibanding gaji, dibanding jabatan, atau dibanding otoritas yang lebih besar. Apakah itu, ya gimana caranya pekerjaan yang bisa kita lakukan itu bisa bermanfaat terus buat orang lain dan buat utamanya. Dengan seperti itu, dengan kita terus memberikan nilai, pada akhirnya pekerjaan yang kita lakukan itu bisa jadi lebih bermakna sih Mas Ginung. Dan ketika teman-teman punya big why tadi ya, di luar kepopularitasan, kekayaan, jabatan yang tinggi, nantinya akan lebih senang nih kerjanya. Dan setiap pagi harus bangun pagi untuk kerja juga bisa jadi lebih semangat gitu sih. Oke, terima kasih banyak. Dari Dila sendiri, ada nggak pesan-pesan buat sahabat LPS? Nggak, kurang lebih sama kayak Mbak Vina ya. Jadi kalau dalam berkarir itu penting banget kalau kita tahu apa yang kita suka, apa yang mau kita kejar, dan kenapa kita ngelakuin itu gitu. Dan penting juga untuk gak usah banding-bandingin sama orang lain gitu, karena kita punya jalan kita masing-masing gitu. Kalau kalian mau internship dulu, nggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung kerja, nggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung bikin bisnis, nggak apa-apa. Dan nggak usah ngerasa kayak, oh orang lain tuh standarnya kayak gini, kok aku di bawah mereka ya, kayak gitu. Karena menurut aku lebih penting kalau kita tahu apa yang kita mau dan kita jalanin itu. Iya. Oke, jadi emang setiap orang harus punya standarnya masing-masing dan kita jangan melihat rumput tetangga ya, karena rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Dimanapun kita berada. Iya, betul banget. Oke, jadi dari obrolan kita sore hari ini sebenarnya itu enak banget buat dibahas dan gampang banget dicerna menurutku, karena intinya untuk improve skills kita di dunia karir itu sebenarnya gampang ya, kurang lebih dari diri kita sendiri. Kayak tadi rasa malu, kemudian pengen belajar. Niat belajar itu tidak ketika kita sudah terima ijazah atau ketika sudah terima kerja. Bahkan ketika kita sudah kerja pun kita juga harus tetap improve skills kita ya. Seperti itu. Nah, yang pasti ketika kita improve skill akan banyak hal yang dibutuhkan atau dikorbankan. Dari waktu, tenaga, atau bahkan hingga uang. Nah, caranya bagaimana? Yang pasti adalah kita harus sedikit-sedikit menabung. Kalaupun misalkan kita bukan dari keluarga yang tinggal cetokin duit atau gesek-gesek lampu itu keluar duit. Nah, kita harus nabung pastinya. Nabung yang pasti ya di bank, jangan di bawah bantal ataupun di lemari, karena yang pasti nabung di bank aman, dijamin oleh LPS. Oke, terima kasih Dila, terima kasih Vina. Obrolan kita enak banget hari ini, sebenarnya pengen lanjut tapi waktunya terbatas banget. Dila, terima kasih udah dari Belanda. Terima kasih juga buat sahabat LPS yang udah datang pada sore hari ini. Di sini ada di sini ada Supriyo, ada Dindi, kemudian ada Dika Pratama. Hai, selamat sore Dika. Kemudian ada Mbak Dina Wardana, selamat sore Mbak Dina. Kemudian untuk Pak Mas Fajar, kemudian ada Pak Samsu Adi Nugroho, selamat sore Pak Adi. Semoga materi kita sore hari ini itu bermanfaat dan berfaedah buat kita semua, dapat diaplikasikan di kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai acara ini selesai. Nah, buat yang mungkin tadi ketinggalan ataupun baru join, acara kita akan kita save di IG Live, jadi nanti bisa ditonton lagi ya. Oke, terima kasih Vina, terima kasih Dila dari Belanda sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi sahabat LPS di acara IG Live yang selanjutnya di bulan depan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, sampai ketemu lagi ya. Asik ngobrolnya.